Ya gini Mas, tadi obrolan yang udah sampaikan Mas Edi eh, tentang tri ya ini ya Mas ya. Ya, Untuk membentuk jasad sejati itu bagaimana Mas? untuk membentuk jasad sejati. Iya. Nah, untuk membentuk jasad sejati ini seperti ini, Mas Edi. Hmm. Manusia itu kan punya jasmani, Iya. artinya punya badan yang kasar. Iya. Nah, di dalam badan yang kasar, di dalam ajaran perjalanan tidur, garis pokoknya begini. Di dalam pembentukan badan kita ini ada gini loh. Kita kan sebelum kita sebesar ini, kita kan dulu jadi bayi ya, masih kecil lah. Masih kecil, terus lambat laun tumbuh, dewasa, semakin besar. Nah, dari besarnya kita, dari yang tadinya jabang bayi sampai dewasa dan sampai nanti tugas hidup selesai, itu kan perlu suatu sumber-sumber berupa makanan dan minuman untuk pertumbuhan badan kita, untuk pertumbuhan jasmani kita. Nah, di dalam ajaran perjalanan tidur itu mengarahkan bagaimana caranya, bagaimana upayanya, pada prinsipnya bagaimana kita membentuk tubuh kita, badan kita itu dibentuk menjadi badan yang sejati atau jasad sejati. Artinya apa? Artinya membentuk badan yang sejati, jasad sejati itu bahwa hasil dari makanan atau air yang kita peroleh itu dilandaskan dari hasil jerih payah dan kerja yang benar dan baik. Benar dan baik ya. Jadi harus jangan cerita dan baik. Nah, memang kita sebagai manusia tidak mungkin bisa 100% untuk mendapatkan berupa sumber-sumber makanan dan air untuk pertumbuhan hidup kita itu dari yang baik dan benar, pasti ada kesalahan. Nah, nanti dalam proses ini dan jangan juga nanti di dalam tempat lah ada proses kita nanti mohon ampun kepada Tuhan, mungkin kita salah dan keliru. Tapi pada dasarnya diarahkan untuk seperti itu. Kalaupun sampai terjadi ternyata dalam proses pembentukan jasad kita tidak sampai ke jasad yang sejati, itu hal yang wajar karena proses perjalanan. Atau sudah terlanjur atau sedang melaksanakan proses yang tidak sejati. Nah, sementara itu seperti itu, jadi ada di proses. Kalau yang sudah terlanjur kita nanti ada teknisnya, ada cara yang nanti kita bahas pada pembicaraan yang akan datang. Jadi bukan berarti harus semuanya harus bersih, semuanya harus benar. Waduh, kalau gitu repot. Mending tinggal di gunung saja. Tinggal ambil makan, ambil buah. Tapi kan kita masih hidup di yang sosial. Tapi ini dasar pokoknya. Dasar pokoknya di situ. Persoalan nanti kita sebagai manusia ada salah dan keliru itu adalah wajar. Nah, bagaimana yang sudah salah, bagaimana yang sudah keliru, nanti ajaran pun mengajarkan. Nanti di lain waktu ya kita bahas tentang hal ini. Iya. Ya, maksudnya? Berarti untuk berbudi luhur butuh proses itu ya? Ya butuh proses. Ya itulah perjalanan. Nah, kemudian yang rasa yang rasa. Iya. Rasa ya. Membentuk rasa. Nah, membentuk rasa. Nah, rasa itu gini. Prinsipnya gini. Kalau rasa itu tadi manusia kan punya jasmani. Nah, jasmani itu kembali lagi tadi punya jasmani. Dan jasmani itu dikendalikan oleh panca indera dan otak sebagai sentral komando. Maksud mata, telinga, hidung, mulut ini kan panca indera dikendalikan oleh otak. Nah, otak nanti yang mencari apa kebutuhan jasmaninya, dia butuh makan, dia butuh ini kan dari melihat, mendengar, terus bicara untuk memenuhi jasmani dari dasar di otak. Nah, dari jasmani itu dengan di kepala sebagai otak sentral komando, di dalam diri manusia ada disebut rasa atau disebut dengan niat atau batin. Nah, niat atau rasa ini di dalam diri kita masing-masing sebagai manusia, di dalam ajaran Triluhur menjelaskan itu ada dua pokok
niat atau rasa, yaitu satu niat baik dan satu niat yang jelek atau jahat. Dan ini ada di setiap manusia. Ada. Ada kekuatan hitamnya dan ada kekuatan putihnya. Kadang-kadang sini yang benar aja sini. Iya. Iya, kadang saya niat ingin berbuat jelek, saya niat ingin berbuat baik, belum sampai di otak ya. Iya, benar. Otak kan untuk merangsang kebutuhan jasmani. Tapi niat itu nggak terangsang, tapi keinginan jelek dan keinginan baik itu ada di dalam diri manusia. Nah, oleh ajaran perjalanan leluhur bagaimana diupayakan agar niatnya itu adalah niat yang baik. Niat-niat baik ini yang selalu diarahkan baik secara pengertian maupun secara ritual dan spiritual. Diarahkan untuk menguatkan niat baik. Nah, niat baik inilah yang secara umum disebut dengan rohani atau rasa sejati. Jadi niat atau rasa itu niat sejati atau rasa sejati yang disebut dengan rohani. Oleh karena itu kan kita sering mendengar siraman rohani, siraman rohani, siraman rohani. Nah, sesungguhnya yang disebut siraman rohani itu suatu pengertian-pengertian pada manusia untuk membangun niat baik. Itulah rohani. Iya. Tapi di samping rohani ada kekuatan hitam yang disebut dengan kejelekan. Siraman rohani supaya manusia bisa menghindari kekuatan hitam atau kekuatan jelek untuk dibangun suatu niat yang baik, menolong, membantu, beramal dan sebagainya. Inilah disebut dengan siraman rohani. Masuk ya? Masuk. Nah, kemudian jasad, rasa, kemudian ada sang hidup atau roh. Nah, di dalam diri manusia itu punya sang hidup atau roh. Semua manusia punya roh. Kalau manusia tidak punya roh, dia akan mati. Iya. Ya kan? Ya. Bisanya hidup karena ada rohnya, ada hidupnya. Nah, hidup inilah di dalam ajaran leluhur nanti dibentuk menjadi hidup yang sejati. Nah, hidup sejati ini bahasa umumnya disebut dengan guru sejati. Lebih umum lagi disebut dengan hati nurani. Nah, bagaimana manusia hidupnya itu bisa kuat hidup yang sejati jadi guru sejati sehingga hidupnya di dunia ini mengikuti hati nuraninya. Iya. Maksud? Nah, jadi hati nurani itulah. Nah, tentang apa itu hati nurani guru atau itu sejati ini kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Iya. Prinsipnya di situ. Nah, itulah disebut dengan perjalanan triluhur. Saya rasa itu dulu, Pak. Saya juga agak capek nih. Gimana? Ada pertanyaan lagi apa udah cukup? Mbak Kasih. Silakan, Mbak Jo, ya. Mas Santo. Makasih. Kalau cukup ya kita cukup saja dulu apa? Gimana? Saya masih penasaran. Saya sering dengar dengan adanya guru sejati. Nah, di dalam ajaran Triluhur, apa yang dimaksud guru sejati? Oh, mau dibahas sekarang sekalian? Loh, kalau ada waktu ya monggo, kalau tidak ya pertemuan yang akan datang tidak apa-apa, Mas. Sebagai PR. Ya, PR entah, ya, oke. PR aja. Ini aja ya, memang banyak kita melihat sekilas saja ya guru sejati ya. Memang kadang-kadang pengertian guru sejati itu masing-masing beda-beda, Pak. Masing-masing ajaran. Ya ada yang sama, tapi di ajaran perjalanan leluhur guru sejati ini intinya gini. Guru itu kan berarti guru, kita punya guru di sekolah. Berarti guru itu kan dia seorang pembimbing, penuntun dan penunjuk jalan. Itu kan guru. Kalau kita mengajar sekolah ada pak guru misalkan, dia kan membimbing kita, mengajar kita, menuntun, itulah guru. Guru itu adalah pembimbing, penuntun dan penunjuk jalan. Nah, sejati itu kan suatu kebenaran yang mutlak, Murni. maksudnya. Nah, guru sejati itu kebenaran yang mutlak. Nah, oleh karena itu guru sejati itu adalah suatu bimbingan-bimbingan menuju pada kebenaran yang mutlak, kebenaran yang murni, menuju kita kepada hal yang baik, yang benar dan yang suci. Itu yang sejati. Nah, guru sejati itu sesungguhnya ada di dalam diri kita.
yang pada prinsipnya bagaimana manusia yang sudah bisa mengikuti hati nuraninya itu pun sama dengan manusia sudah mengikuti daripada guru sejatinya. Gampangannya di situ, mudahnya di situ. Nanti lebih dalamnya kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maksudnya, Mbak? Iya. Ya, terima kasih Mas. Ya, itu terima kasih. Nanti di lain tempat dan waktu kita bisa bertemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang Triluhur, kita gali terus tentang ajaran Triluhur. Iya. Sebelum kita tutup atau ya? Cukup apa ya? Cukup. Ya, cukup. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau saya ada kesangguran dalam ucapan maupun dalam penjelasannya, saya mohon maaf karena saya sebagai manusia biasa juga banyak salah dan keliru. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa mau ditutup apa langsung? Terima kasih Mas Edi atas penjelasannya dan pencerahannya. Berhubung waktu sudah malam, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Lain waktu kita ketemu lagi. Salam damai, salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Malam.